video kali ini, saya akan menjelaskan tentang indikator pencapaian kompetensi atau disingkat dengan IPK di sekolahan, lebih tepatnya di MTS, Madrasah Tsanawiyah. Indikator pencapaian kompetensi atau yang seringkali disebut disingkat menjadi IPK, di sini itu menjadi sebuah penanda bahwa kompetensi yang dipelajari sudah dikuasai. Indikator pencapaian kompetensi atau yang disebut IPK seringkali dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang spesifik dapat diukur, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kompetensi atau seringkali disebut dengan atau disingkat atau disebut dengan IPK merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh siswa atau peserta didik untuk menunjukkan pencapaian kompetensi dasar atau yang seringkali kita sebut dengan KD. Pencapaian kompetensi atau yang disebut dengan IPK menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 103 tahun 2014 yang pada ayat 4 pasal B yang berbunyi seperti berikut. Indikator pencapaian kompetensi ialah yang pertama, kemampuan yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan kompetensi dasar pada kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Nah, yang kedua, kemampuan yang dapat diukur atau diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan indikator pencapaian kompetensi dasar pada kompetensi inti 3 dan kompetensi 4. Fungsi dari indikator pencapaian kompetensi seperti yang pertama, sebagai tolak ukur keberhasilan penguasaan kompetensi dasar. Yang kedua, sebagai acuan penentu tujuan pembelajaran. Yang ketiga, acuan penentu materi pembelajaran. Yang keempat, sebagai acuan penyusunan instrumen penilaian pembelajaran atau dalam pembuatan soal-soal evaluasi. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD. Selanjutnya, kita terlebih dahulu memahami kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom. Selanjutnya, menetapkan KD yang akan diturunkan menjadi indikator. Nah, selanjutnya menentukan kata kerja dari KD sesuai dengan taksonomi Bloom. Cara kedua, menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian kompetensi pada KD. Yang A, UKRK dijadikan kriteria dalam memilih dan memilah ketepatan indikator kunci atau indikator penunjang. B, mengkategorikan indikator menjadi 3, yaitu indikator kunci, indikator pendukung atau prasyarat, dan indikator pengayaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Di sini dibagi menjadi 3, indikator kunci. Yang kedua, indikator pencapaian kompetensi pendukung, dan yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi pengayaan. Indikator kunci ialah satu-satunya indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK. Indikator kunci sendiri dinyatakan tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga kompetensi dasar yang dimiliki oleh siswa atau seringkali disebut dengan peserta didik tercapai berdasarkan tuntutan KD mata pelajaran. Yang kedua, indikator pendukung. Indikator pendukung bertujuan untuk membantu memahami peserta didik untuk mencapai indikator kunci. Indikator pendukung sering juga disebut dengan indikator prasyarat.
yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari oleh peserta didik berkaitan dengan indikator kunci yang sudah dipelajari. Yang terakhir, indikator pengayaan. Apa sih indikator pengayaan itu? Indikator pengayaan sendiri, indikator pengayaan mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi tuntutan kompetensi dari minimal standar minimal dari kompetensi dasar. Nah, indikator ini tidak harus sering ada. Dan ini dirumuskan apabila kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan yang lebih baik dan dari standar minimal kompetensi dasar. Mungkin cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.